pertemuan kali ini kita sambung kembali belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kalau sebelumnya kita udah belajar mengenai torsi, kali ini kita sambung pembelajaran mengenai momen inersia. Nah, seperti yang ada di modul, momen inersia itu adalah ukuran kelembaman atau kemalasan suatu benda, tapi dia terdapat pada gerak rotasi. Nah, kalau pada gerak translasi atau gerak lurus itu identiknya atau analognya sama massa. Sementara massa pada gerak rotasi itulah yang kita sebut dengan momen inersia yang disimbolkan dengan I. Nah, cara menghitung momen inersia partikel itu adalah rumusnya I sama dengan M kali R kuadrat. Yang mana M adalah massa partikel yang satuannya kilogram, sementara R adalah jarak partikel ke sumbu putar, satuannya M. Nah, seperti halnya torsi, momen inersia pun bisa diresultankan atau dijumlahkan, yang mana rumusnya menjadi sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah seterusnya. Seperti itu ya, nanti I-nya kita tukar dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat dan M3 R3 kuadrat dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan bahwa momen inersia merupakan besaran skalar, artinya dia tidak pernah bertanda negatif atau dia selalu bertanda positif. Inersia yang kita bahas barusan itu adalah momen inersia untuk benda yang dianggap sebagai partikel. Sementara kalau untuk benda tegar itu jenisnya ada beberapa macam, tapi yang paling sering tuh ada dua yang paling sering dimunculkan pada soal, yaitu silinder pejal dan bola pejal. Yang mana kalau untuk silinder pejal rumusnya I sama dengan setengah kali MR kuadrat. Sementara bola pejal 2/5 kali MR kuadrat. Nah, kita bahas contoh soalnya ya. Ada tiga buah partikel A, C sama B yang massa-massanya udah ditentukan. Kemudian ketiga partikel tersebut dihubungkan sama seutas batang yang sangat ringan sehingga massanya bisa diabaikan. Jadi pertanyaannya, tentukan momen inersia ketika dia porosnya di A, kayak gitu kan? Nah, jadi pokoknya setiap kita belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar ini, pasti kita harus tahu dulu porosnya mana. Sama halnya kayak kita kemarin ngerjakan torsi kan. Nah, kalau sekarang porosnya di A, artinya kalau dia poros itu kan dia diam aja. Berarti nanti teman yang dua nih, B sama C ini, dia berputar gitu, berputar mengelilingi poros di A. Nah, jadi resultan dari I-nya adalah IA kan semuanya ada massa nih, IB tambah IC gini kan. Nah, karena si A ini tepat berada di poros, maka momen inersianya itu 0 gitu kan. Sementara kalau ini IB berarti MB RB kuadrat tambah MC RC kuadrat. Nah, kita kerjakan lagi. MB nya berapa massa B? 0,1 kan, 1/10. Berapa jarak dari B ke poros? Nah, sekarang kan ini B, ini poros. Berapa jarak dari B ke poros? Sini 3, sini 4, berarti sini 5 kan, udah meter berarti kan. Berarti ini menjadi 1/10 kali 5 kuadrat. Tambah MC-nya berapa? MC 2/10. Berapa jarak dari C ke A? Ini dia kan, C ke A jaraknya 3, berarti 3 kuadrat. 1/10 kali 25 tambah 2/10 kali 9. 25/10 tambah 18/10 sama dengan berapa nih? 25 tambah 18, 2343/10 atau 4,3 satuannya kilogram meter kuadrat. Pertanyaan yang kedua masih tentang momen inersia, tapi porosnya sekarang di BC. Nah, berarti ini semua sebagai poros, artinya dia yang diam kan. Dia diam kayak gini, berarti yang bisa berputar siapa? Hanya si A, iya kan? Si A nih yang ngitarin si B ini, si BC. Berarti yang ada IA aja, MA kali RA kuadrat. Si IB 0 karena di poros, si C juga 0 karena di poros. Berarti MA sama dengan masanya A berapa? 3/10. Berapa jarak dari A ke poros? Porosnya yang ini kan. Nah, kita ambil yang tegak lurusnya ini, berarti 3 kuadrat. Berarti 3/10 kali 3 kuadrat 9. Berarti hasilnya 2,7 kg meter kuadrat.
Untuk yang bagian C, kita bahas tentang hukum Newton. Tapi hukum Newton yang kali ini pada gerak rotasi. Kalau sebelumnya kan kita belajar hukum Newton itu pada gerak translasi kan. Sekarang pada rotasi. Ada beberapa besaran yang mesti diingat kayak perubahannya, seperti perpindahan. Kalau pada gerak lurus atau gerak translasi itu simbolnya S kan, pada gerak rotasi simbolnya theta. Jadi simbol seperti ini bacanya theta. Hubungannya antara perpindahan pada gerak translasi dan rotasi adalah S sama dengan theta kali R. Kalau kecepatan, V di sini simbolnya seperti huruf W, tapi ini bukan bacanya W, tapi omega. Hubungannya V sama dengan omega kali R. Percepatan simbolnya A. Nah, ini adalah pada rotasi simbolnya alfa. Hubungannya A sama dengan alfa kali R. Nah, ini massa pada gerak translasi atau gerak lurus simbolnya M, pada gerak rotasi simbolnya I. Hubungannya I mR kuadrat yang barusan kan. Sementara gaya, kalau pada gerak lurus simbolnya F, pada gerak rotasi simbolnya torsi. Jadi hubungannya torsi sama dengan F kali R. Itulah besaran-besaran analogi antara besaran pada gerak translasi dan rotasi. Nah, hubungan antara torsi, momen inersia, dan percepatan bisa kita lihat pada persamaan barusan. Diturunkan dari hukum 2 Newton. Ini kan dari Fm kali A hanya diganti sama alfa kali R. Ini dia M kali alfa kali R, kemudian kedua ruas dikalikan sama R, jadinya FR ini kan, ini M kali alfa kali R kuadrat. Nah, si FR ini siapa? Si FR ini adalah torsi, ini dia kan. Sementara ini kalau kita dekatkan M sama R kuadrat jadinya I kan, ini tinggal alfa. Maka hubungan antara torsi, momen inersia sama percepatan sudut adalah torsi sama dengan I kali alfa. Berarti udah ada dua rumus untuk torsi kan, F kali R dan I kali alfa. Nah, selanjutnya tentang dinamika rotasi. Kalau kita bicara mengenai dinamika, berarti kita masih bicara mengenai gerak. Tapi di sini gerak rotasi yang akan kita pelajari. Nah, saya kasih contoh nih, misalnya ketika galon digelindingkan. Ketika galon digelindingkan misalnya dari tepi pintu ke dalam gitu kan, tempat dispensernya. Berarti ketika galon itu digelindingkan, dia mengalami gerak translasi kan. Gerak translasi atau gerak lurus yang dimaksud adalah ketika galonnya berpindah, ada perpindahan kan dari pintu ke dispenser sana. Nah, itu adalah pembahasan tentang gerak translasi. Tapi di samping dia bergerak translasi, ternyata galon juga bergerak rotasi. Kapan dia bergerak rotasinya? Ya, ketika dia berputar. Jadi kalau ada kata-kata menggelinding, artinya di situ terjadi dua gerak sekaligus, yaitu gerak lurus atau gerak translasi dan gerak rotasi. Karena dia mengalami gerak translasi dan rotasi sekaligus, maka kita harus meninjau dari dua segi gerak tersebut. Ada gerak translasinya atau gerak rotasinya juga. Langkah-langkah penyelesaian nih. Pertama, kita harus menentukan dulu kemana arah gerak rotasinya, gerak perputarannya gitu kan. Kan pilihannya cuma ada dua, searah atau dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita harus menentukan juga gimana arah gerak translasinya. Langkah ketiga, baru gunakan persamaan torsi sama dengan I kali alfa. Baru kita gunakan hukum 2 Newton tentang gerak translasi, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, ini contohnya ya. Ada sebuah silinder pejal masanya 10 kg, berarti itu M kan, berada di atas permukaan yang kasar, ditarik sama gaya 50 Newton seperti pada gambar. Tentukan percepatan gerak silinder jika jari-jarinya 40 cm. Nah, jadi ada sebuah benda yang bentuknya silinder itu kayak tabung kan, tapi dia pejal padat. Habis itu dia ditarik sama gaya yang besar 50 Newton. Nah, jadi ketika dia ditarik, dia mengalami dua gerak sekaligus kan. Gerak rotasi yaitu ketika dia berputar, gerak translasinya ketika dia berpindah, misalnya dari posisi dia sekarang ke kanan lah sekitar berapa meter. Kayak gitu. Nah, jadi ada dua gerak sekaligus. Inilah kasus dinamika rotasi. Coba perhatikan kayak mana cara penyelesaiannya berdasarkan langkah-langkah tadi. Nah, ada satu langkah yang ketinggalan. Ada satu langkah yang ketinggalan kayaknya tadi yang saya buatkan, yaitu yang pertama kita harus menguraikan dulu gaya-gaya. Itu lupa saja ya, karena dia jadi itu duluan ya. Jadi dia punya massa kan, berarti dia punya gaya berat, ini F. Dia kasar, berarti dia punya gaya gesekan. Kalau dilihat dari gambar, berarti dia akan bergerak ke kanan kan, berarti arah gesekannya ke kiri kan, gesekannya di sini kan, makanya di sini kita buatkan aja dia F kecil kayak gitu ya. Ada kita buatkan gaya-gayanya, baru kita gunakan langkah pertama, yaitu katanya apa? Tetapkan arah rotasi. Nah, kemana dia berputar, searah jarum jam kah atau berlawanan jarum jam kah kalau modelnya kayak gini? Nah, kalau ditarik dia ke kanan kayak gini, pasti bolanya bakal berputar ke kanan kan, berarti kayak gini lah. Nah,
searah jarum jam kan, ini adalah arah gerak rotasi. Langkah kedua, gimana arah gerak translasinya? Nanti kalau ditarik seperti ini, nanti kan ada kalanya dia berpindah di sini kan. Nah, berarti dari kiri ke kanan kan? Berarti yang begini adalah arah gerak translasi. Udah paham cara menentukan arah geraknya? Langkah pertama sama langkah kedua udah kita gunakan nih. Nah, langkah berikutnya baru kita gunakan rumus torsi yang berkaitan sama inersia dan percepatan sudut, itu torsi sama dengan I kali alfa. Nah, jadi kita tinjau torsi ini kan berlakunya kalau pada gerak rotasi kan. Berarti kita perhatikan aja bolanya, silindernya ketika dia bergerak rotasi. Nah, tentu kalau kita bahas mengenai gerak rotasi, kita harus tahu poros kan. Nah, pada benda atau pada benda pejal atau benda tegar ini yang namanya poros itu biasanya selalu di tengah-tengah. Nah, jadi jangan lupa ya, ini adalah poros. Nah, ini kan torsi rumusnya F kali R kan, rumus yang lama. Nah, jadi kita lihat lagi gaya mana yang bisa mengakibatkan torsi di sini. Gaya kan ada 3 kan, ada F kecil, ada W, sama F. Yang menyebabkan torsi yang mana? Berarti cuma ada dua gaya yang menyebabkan torsi, yaitu F kecil sama F, sementara W ini enggak karena dia melewati poros. Ingat kan modul pertama, setiap gaya yang melewati poros torsinya 0. Kita sambung ke sini lagi ya, ada 2 gaya tadi kan yang menyebabkan torsi, F yang 50 Newton sama gaya gesekannya. Ini porosnya ya, kan kita dalam menentukan torsi ini harus tahu poros kan. Nah, kalau kita mulai dari yang ini, kalau porosnya gini, berarti nanti gimana nih arahnya torsinya, searah jarum jam apa berlawanan? Nah, coba bayangin, ini poros ditarik ke samping gini, berarti nanti gini kan perputaran bendanya, searah jarum jam. Kalau searah jarum jam dia bertanda negatif. Nah, gimana dengan gayanya? Kayak pelajaran kemarin ini dia garis gayanya kan, ini porosnya, berarti ini ke sini kan, ini ke sini apa? Itu adalah R, berarti F kali R. Kalau ini, nah ini dia. Afwan, Ustazah keliru. Tadi Ustazah bilang ini bertanda negatif kan, karena dia searah jarum jam gitu kan. Afwan, salah Ustazah. Sekarang kita nggak menentukan positif sama negatif itu berdasarkan searah atau berlawan arah jarum jam lagi, tapi berdasarkan arah gerak rotasinya. Sekarang kan kita udah buat nih arah gerak rotasinya searah jarum jam kan. Nah, sementara ini pun kalau porosnya di sini juga searah jarum jam kan. Jadi kalau dia searah sama arah gerak rotasi, maka dia bertanda positif. Berarti F ini positif ya. Nah, ini gimana? Kalau ditarik gini, ini porosnya berarti akan berputar seperti ini dia kan. Juga searah gerak rotasi kan, berarti juga positif. Tambah F. Berapa lengan gayanya dari sini? Ini porosnya. Ini juga kan? Berarti ini R. Nah, I-nya lagi ya, karena dia silinder pejal, lihat I-nya sama dengan setengah kali M kali R kuadrat. Nah, si alfanya ini, lihat rumus yang ada di tabel tadi. Alfa sama dengan A per R. Kita gantikan, ini menjadi A per R. Habis itu matematikanya lagi coret nih, coret. Ini R ini pun boleh kan, ini sama ini. Salah, coret. Ini F ini mau saya coret maksudnya ya. Ini F tetap ada, tinggal F tambah F sama dengan setengah M kali A. Gini jadinya kan. Berarti kalau F setengah M kali A kurang F ya, ini persamaan 1. Langkah kedua, kita gunakan hukum tentang gerak translasi kan, sigma F sama dengan M kali A. Ini di arah gerak rotasinya kan. Jadi gaya-gaya yang searah sama arah gerak rotasi itu positif, lawannya negatif. Kan gayanya ada 3 nih, W, F sama F. Nah, yang menyebabkan dia bergerak translasi tentu yang searah sama ini, yaitu F sama F kecil kan, ini enggak. Karena dia kan arah gerak translasinya kan di bidang di sumbu X, makanya kita jadi lihat siapa yang positif. Berarti yang positif adalah F besar kurang F kecil sama dengan M kali A. F sama dengan MA kurang F. Kebalik ya, salah Ustazah. F sama dengan F kurang MA. Gini kan, ini persamaan 2. Ini samain lah dia. Ini kan sama-sama F kecil nih kan, samain, berarti F sama dengan F setengah MA kurang F sama dengan F kurang MA. Udah kelompokin dia, setengah MA berarti ini pindah tambah MA sama dengan F, ini tambah F, berarti ini setengah tambah MA 3/2 kan, 3/2
MA sama dengan 2F. MA sama dengan kali silang 4F per 3. Kalau A aja, berarti gimana A aja nih? Sama dengan 4F per MA. 4F per 3 MA. Nah, ini dia untuk A-nya. Udah dapat kita rumusan A-nya. Ini jelek ya tulisannya. Ini A sama dengan 4F per 3M. Tinggal masukin angkanya 4. F-nya tadi 50 kan? Per 3. Berapa masanya tadi? Masanya 10. Coret berarti 20 per 3. Satuan A meter persekuan kuadrat. Jadi seperti itulah cara penyelesaian tentang kasus dinamika rotasi. Pada latihan, tolong jawab dengan langkah-langkah yang sempurna, yang lengkap, biar nanti hasil penilaiannya pun bagus. Jadi demikian dulu dari Ustazah. Jika ada pertanyaan, boleh dibuat di GC-nya. Ya, semoga dapat mengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum.